Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Aina Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kali ini saya akan memulai kembali dengan borang pengisian. Kembali lagi dalam proses perpanjangan STR. Di sini saya akan berfokus pada kegiatan pengisian P2KB atau program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Masih dalam CPD online. Jadi yang pertama kita buka. Ini sudah saya simpan di sini di bookmark. Jadi tinggal membuka di sini dengan alamatnya yang http://persagi-new-cpd-nakes.org indeks php public home ini, kemudian diklik akan muncul login box seperti ini. Setelah muncul login box seperti ini pada alamat www Persagi CPD online tadi, kemudian ini kita masukkan username dan password masing-masing. Ini karena sudah tersimpan, saya tinggal masukkan. Terus ini juga passwordnya sudah, tinggal login. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul tampilan yang seperti ini. Saya tidak akan menerangkan satu persatu, tapi saya akan berfokus pada pengisian P2KB di sini. Ini P2KB atau program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini ada petunjuk teknis. Kita buka satu persatu. Petunjuk teknis ini ada 5 langkah. Yang pertama, langkah pertama adalah permohonan melakukan P2KB. Kemudian yang langkah kedua adalah pencatatan kegiatan P2KB pada borang pengisian. Dan langkah yang ketiga adalah pengelolaan buku log kegiatan P2KB. Langkah yang keempat adalah pengelolaan dokumen persyaratan. Dan yang kelima adalah rangkuman penilaian P2KB. Di sini 5 langkah ini tertulis di sini. Jadi permohonan P2KB, pengisian borang pengisian, buku log, dan rangkuman penilaian P2KB. Ini bisa dibaca satu persatu. Saya tidak akan membacakannya, soalnya nanti malah bingung. Kita langsung aja prakteknya saja. Ini petunjuk teknis. Yang kedua adalah permohonan melakukan P2KB. Kalau biasanya sudah terisi seperti ini. Jadi kalau kita mengisi account setting atau identitas, itu sudah terisi seperti ini nanti. P2KB ini, nah ini sudah ada langsung terisi, ada nomor STR, kemudian ini tulisan ini, dan tanggal mulai kegiatan serta tanggal berakhirnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah borang pengisian. Nah, di sini yang nanti pengisian ini, di input pengisian ini, borang pengisian ini yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi masing-masing daerah. Nah, di sini juga ada 5 ranah. Saya akan fokus di borang pengisian ini. Jadi 5 ranah ini ada ranah pembelajaran, kemudian ranah profesional, ranah pengabdian masyarakat dan profesi, ranah publikasi ilmiah, dan juga ranah kinerja pengembangan ilmu dan pendidikan. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk ranah pembelajaran, di sini nama kegiatannya yang pertama adalah mengikuti seminar, simposium, workshop, kursus, diskusi panel, lokakarya, dan pelatihan bidang gizi. Ini di sini ranah pembelajaran ini kita klik di input, klik seperti ini. Nah, akan muncul tampilan yang
seperti ini. Sebelum pengisian di borang pengisian ini, kita akan mengingat kembali untuk sesuai juknis dari pengisian SKP. Nah, di sini ada juklak dari SKP. Nah, ini biasanya sudah dibagikan masing-masing daerah. Di sini ada pedoman perhitungan satuan kredit profesi atau SKP dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi nutrisionis dan dietesin pada tahun 2021. Nah, ini sudah dilakukan oleh DPD masing-masing. Nah, di sini, nah isinya itu adalah ada di sini. Nah, ini adalah proporsi SKP yang diharuskan. Pada ranah pembelajaran ini minimal SKP yang diupload minimal 5 SKP. Jadi untuk seminar, sertifikat itu minimal 5 SKP. Sedangkan profesionalisme atau pelayanan gizi minimal adalah 10 SKP untuk praktisi dan juga 0 sampai 10 SKP untuk bukan praktisi. Antara praktisi dan bukan praktisi ini dijelaskan pada juklak yang tadi, yang ada di sini semua. Ini ada di pedoman di sini sudah ada semuanya. Apa yang dimaksud praktisi, apa yang dimaksud non praktisi. Nah, selanjutnya yang ketiga, ranah pengabdian masyarakat itu maksimal 5 SKP. Selanjutnya publikasi ilmiah 0 sampai 5 SKP, bukan praktisi minimal 5 SKP, dan pengembangan ilmu itu praktisi 0,5 SKP dan bukan praktisi minimal 5 SKP. Jadi total SKP-nya itu nanti yang diajukan itu 25 SKP. Nah, kita kembali lagi ke yang CPD online-nya. Berarti kalau sesuai dengan pedoman tadi, ranah pembelajaran ini minimal kan 5 SKP. Ada sebagai untuk mengikuti seminar ataupun sebagai narasumber. Nah, di sini input datanya seperti ini. Nah, ini misalnya kita nama kegiatannya, kita akan, nah sini saya mencontohkan sertifikat yang saya miliki seperti ini. Nah, ini kita masukkan namanya di sini. Nah, di sini ini kecilkan. Nah, dipepetkan. Nah, ini contoh sertifikat. Nah, sertifikat ini sudah saya ubah dengan dengan PDF dan ukurannya kurang dari 300. Nah, di sini 298 KB. Tapi saya menyarankan sebaiknya dikompres ukurannya agar bisa dibaca oleh sistem. Saya akan mengkompresnya dulu. Kompres PDF. Nah, ini untuk mengurangi jumlah ukuran dari sertifikatnya. Nah, ini kemudian di-download, berarti ukurannya sudah 63,4 KB. Oke, nah ini di sini selanjutnya di ini. Nah, ini kita tulis namanya kegiatan Dietary Management and Physical Therapy of Obesity. Nah, kita tulis di sini.
Ini kemarin saya sudah nulis di sini, langsung tinggal masukkan. Nah, seperti ini. Karena ini SKP-nya untuk peserta 1 SKP, berarti di sini ini ada ukuran parameter penilaiannya 3 sampai 5 jam per hari itu 1 SKP. Berarti masih tetap di sini. Sedangkan yang 5 sampai 10 jam per hari 2 SKP, kemudian 10 sampai 30 jam adalah 3 SKP dan lebih dari 30 jam itu 4 SKP. Jadi ini menyesuaikan sesuai dari sertifikatnya. Jika memang ini 1 SKP, berarti kita tuliskan 3 sampai 5 jam per hari. Nah, setelah ini tempat kegiatan ini adalah karena webinar, berarti kita tulis webinar atau Zoom. Terus penyelenggaranya di sini ada. Ini penyelenggaranya adalah Kemenpora RI, Rumah Sakit Olahraga Nasional. Nah, kita ketik di sini Kemenpora RI RSON. Nah, saya tingkat seperti ini. Nah, untuk memasukkan dokumen buktinya, kita browser. Nah, di sini kan ada download ya. Nah, ini berarti yang sudah sertifikat yang HGN-nya di sini. Terus kita lihat tanggal mulai kegiatannya. Kita di sini ada Selasa 15 Februari 2022. Berarti 15, kita klik 15 Februari 2022 dan tanggal berakhirnya juga kan 1 hari, hanya berarti 15, tetap 15 Februari 22. Nah, kemudian selanjutnya disimpan. Nah, ini untuk 1 sertifikat. Dan yang sering adalah ini di sini. Ada dokumen buktinya. Ingat, ukurannya maksimal adalah 300, tapi saya menyarankannya di bawah 200 supaya bisa gampang terbaca oleh sistem. Ini sertifikat ini kita bisa memasukkannya minimal kan 5. Tapi saya menyarankannya bisa masukkan 10 atau mungkin bisa juga 15 sampai 15 agar tim verifikasi yang memverifikasi sertifikat-sertifikat yang kita masukkan. Jadi mungkin kalau ada ukurannya yang tidak sesuai atau bentuknya filenya itu tidak sesuai, bisa langsung diambilkan yang sesuai. Jadi tidak berulang kali untuk verifikasi. Nah, selanjutnya untuk yang pengisian di A2 sebagai narasumber atau fasilitator atau moderator atau panitia pada pelatihan ilmu kesehatan dan ilmu penunjang medis. Ini bagian kedua. Nah, kita input, ini hampir sama dengan pengisiannya pada yang A1, kegiatan A1 tadi. Nah, dan ini karena saya tidak pernah melakukannya, jadi saya hanya memberikan petunjuk pengisiannya seperti hampir sama dengan yang kegiatan pertama tadi. Jadi di sini nama institusi dituliskan dan durasi waktu kegiatan atau time. Ini kita lihat di bawah ini ada parameter penilaian. Jadi 1,2 jam itu 2 SKP jika kita jadi narasumber atau fasilitator atau moderator atau panitia. Setelah 3 sampai 5 jam itu ada 3 SKP. Dan selanjutnya lebih dari 5 jam adalah 5 SKP. Nah, kita tinggal melihat sertifikat yang ada, kemudian ini tempatnya juga dituliskan seperti tadi. Dan selanjutnya dokumen buktinya juga sama. Kita mengisi dengan ukuran maksimal 300 KB dalam bentuk file PDF. Nah, tanggal dimulainya juga sama pengisiannya, dilihat tanggal sertifikatnya, kemudian disimpan.
Nah, selanjutnya kita menginjak ke ranah yang kedua. Nah, di sini ranah pembelajaran ini saya ingatkan kembali, minimal memang tertulis yang dicuklak adalah 5. Tapi saya menyarankannya sebaiknya mungkin 10 sampai 15 pengisian di sini. Selanjutnya ranah yang kedua atau ranah profesionalisme. Kegiatan yang pertama adalah pelayanan gizi, rawat jalan, dan praktek mandiri di daerah non terpencil. Kalau saya berada di Kabupaten Blora, termasuk tidak daerah terpencil atau non daerah terpencil. Jadi saya memasukkannya di ranah B1 atau kegiatan B1 ini. Kemudian saya input datanya seperti ini. Nah, di sini untuk rawat jalan dan praktek mandiri itu tabel penilaian atau parameter penilaiannya 200 pasien, kita melayani 200 pasien itu adalah 1 SKP. Selanjutnya untuk 400 pasien 2 kali lipatnya juga 2 SKP sama, hingga ini tertulis 2400 pasien dengan 12 SKP. Jadi ini menyesuaikan jumlah pasien yang kita layani dalam jangka 1 tahun atau bisa juga per bulan bisa. Nah, ini misalnya saya tuliskan contoh rumah sakit saya ya. Di sini saya mengetik nama rumah sakitnya. Kemudian misalkan saya jumlah pasien yang saya layani untuk 1 tahun adalah 200 pasien. Ini berarti saya hanya 1 SKP. Ini saya 200 pasien. Nah, dokumen buktinya ini ada pada contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari rekapitulasi. Yang ini saya contohkan adalah rawat inap umum. Jadi saya hanya merekap seperti ini. Dokumen buktinya berupa seperti ini. Jadi nama lokasi kerja, terus nama, kemudian untuk rawat inap, rawat jalan, ini bukti penugasannya saya ketik RM ini, terus masa penugasan dalam 1 tahun, ini saya per bulan. Jadi mulai bulan Oktober, November sampai Oktober 2018 kembali. Ini masing-masing pasien dalam 1 bulannya, kira-kira seperti ini. Ini untuk rawat inap, saya 2 SKP tapi. Jadi ini untuk yang saya contohkan hanya kolomnya seperti ini. Nah, di sini ada tanda tangan pelaksana itu dengan NIP nomor anggota atau KTA tadi. Ini saya ketik di sini dan juga mengetahui atasan. Ini di sebelah kanannya. Nah, yang perlu diperhatikan ada ketik di sini ada parameter penilaian. Misalnya 200 kali asuhan gizi sama dengan 1 SKP. Jadi nanti tim verifikasi mengetahui kalau ini berarti yang ranah rawat jalan, rawat inap umum 1 SKP-nya yang 200. Jadi misalnya ini 400 berarti 2 SKP. Untuk perhitungan dari SKP itu ada di cuklaknya. Jadi ini dibaca dan memang contoh dari form tadi yang saya upload rekapitulasi itu juga ada di sini.
di paling belakang, di halaman paling belakang di sini. Nah, kita kembali lagi yang di sini, kita dokumen buktinya kita masukkan. Ini saya contohkan ranah umum 2017-2018 dalam bentuk PDF juga. Karena di sini sudah 186 KB. Jadi misalnya masuk bisa langsung diklik di sini, kemudian tanggal mulai kegiatan yang seperti tadi, berarti saya tanggal 7 bulan Oktober 2017. Nah, ini terus berakhir kegiatannya 1 tahun berikutnya, berarti ini di sini ada 6 Oktober 2018. Ini 6 Oktober 2018. Ini 1 tahunnya. Jadi saya tiap 1 tahun membuat rekapitulasi seperti itu, kemudian disimpan. Nah, jika sudah disimpan ini ya, ini sih ya, kalau sudah ada sukses seperti ini, data tersimpan, berarti ini sudah berhasil diupload. Nilai SKP yang diperoleh adalah 1 SKP. Nah, seperti ini. Jadi kalau memang sukses atau berhasil, berarti ada warna hijau. Tapi kalau misalnya yang data yang diupload itu tidak sesuai, apa itu ukurannya atau mungkin tanggal kegiatannya yang dimulai dan berakhirnya, itu biasanya akan, jika tidak benar, akan berwarna merah. Nah, ini sama dengan yang B2, hanya yang membedakan non daerah terpencil dan daerah terpencil dan terluar NKRI. Ini sama inputnya, saya klik juga. Nah, tapi untuk tabel penilaian atau parameter penilaiannya, untuk yang daerah terpencil ini 50 pasien 1 SKP. Jadi cukup sedikit, hanya 50 pasien 1 SKP, sampai 600 pasien 12 SKP. Sama pengisiannya, jadi kita tulis nama institusi, jumlah pasien yang dilayani tiap tahunnya, kemudian dokumen buktinya juga kurang dari 300 KB. Nah, untuk yang B3, ini pelayanan gizi rawat inap umum non daerah terpencil dan terluar NKRI. Nah, profesional ini kita input seperti tadi juga. Nah, ini kalau untuk tabel penilaiannya ini sama dengan yang rawat jalan. Jadi ini rawat inap, ini rawat jalannya sama, 200 pasien 1 SKP. Sama pengisiannya. Saya tidak akan mengulangnya ya. Nah, untuk yang pelayanan rawat inap umum daerah terpencil, ini juga sama pengisiannya, hanya penilaiannya, tabel parameternya itu 75 pasien 1 SKP. Jadi kalau yang rawat jalan tadi 50 pasien 1 SKP, ini 75 pasien 1 SKP. Memang yang paling sering salah atau kurang tepat itu pada dokumen buktinya. Biasanya dicantumkan data-data pasien semuanya, sementara itu tidak bisa terbaca oleh sistem. Nah, akhirnya gagal upload dan tidak terbaca oleh nilai SKP-nya. Nah, selanjutnya adalah yang B5, pelayanan khusus resiko tinggi atau ICU, NICU, ICCU, dan pasien dengan masa rawat lebih dari 7 hari untuk non daerah terpencil dan terluar NKRI. Nah, di sini untuk yang B5 ini, untuk pasien ICU. Nah, di sini untuk parameter penilaiannya 250 kali asuhan gizi adalah 1 SKP. Jadi lebih banyak ini dibanding yang rawat umum.
Sebab biasanya kalau di ICU atau NICU atau ICCU itu biasanya kan untuk dalam satu hari itu kan ada beberapa kali visit atau beberapa kali asuhan gizi. Jadi misalnya sehari 3 kali atau sampai 5 kali kita ketik atau kita hitung sesuai kunjungan kita. Jadi makanya ini lebih banyak sebab untuk satu hari bisa lebih dari 1 kali kunjungan. Sedangkan yang untuk rawat inap umum kan cukup 1 kali dalam satu hari. Nah ini yang membedakan, makanya yang ICU itu lebih banyak jumlah per kali kunjungannya untuk SKP-nya. Nah, selanjutnya untuk yang di daerah yang terpencil, ini ranah yang ke-6 ya. Untuk yang pelayanan khusus resiko tinggi, untuk dokumen buktinya ini contoh dari dokumen bukti yang saya miliki ini ada di sini. Nah, ini rawat ICU. Nah, di sini saya per tahunnya, karena kan ICU saya sedikit, jadi saya hanya 2 SKP, 250 kali asuhan gizi sama dengan 1 SKP. Nah, ini contohnya. Ini satu tahunnya saya kurang lebih 100-an. Jadi kalau 5 tahun sekitar 500 pasien dengan jumlah SKP 2 SKP. Di sini sama seperti yang umum tadi, ada nama pelaksana dan juga mengetahui atasan. Nah, di sini saya karena ada dari juklaknya itu dilampirkan untuk contoh dokumen catatan asuhan gizinya. Jadi saya mencantumkan salah satu RM dari pasien ICU. Ini saya tutup seperti ini. Kemudian ini contoh dari RM-nya yang pernah saya lakukan. Kemudian ini ada 3 halaman. Nah, untuk RM-nya 2 halaman. Jadi yang 1 halaman tadi rekapitulasi, jadi hanya totalnya hanya ada 3 halaman. Ini caranya agar bisa terbaca sistem. Ini saya gabung. Jadi ini yang bentuk Excel saya gabung dengan yang bentuk JPG, kemudian saya ubah semuanya di PDF. Nah, makanya ini dalam jumlah 117 KB. Nah, caranya segampang ini. Jadi misalnya ini kan ada, nanti bisa dikompres seperti ini atau juga bisa ditambahkan menggabungkan. Jadi ini bisa juga diklik terus menggabungkan file. Nah, ini ketik gabungkan file. Gabungkan file untuk menggabungkan beberapa halaman menjadi satu. Misalnya ini, jadi gabungkan file secara online. Di sini nanti bisa dipilih satu-satu. Terus kemudian ada seperti ini misalnya. Nah, ini hanya satu ya. Saya gini, terus kemudian digabungkan kembali. Nah, ini file berikutnya ada satu. File berikutnya untuk RM-nya. Kemudian di sini ada gabungkan file PDF. Jika memang nanti setelah disimpan jumlahnya lebih dari 300, kemudian kita lakukan kompres PDF. Oh iya, tapi untuk ingat, misalnya ini dalam bentuk untuk mempermudah menyimpannya dalam PDF. Jadi file yang kita punya, misalnya ini Excel, kita ubah dulu dalam bentuk PDF. Jadi nanti bisa di sini. Ini ubah
misalnya Excel ke bentuk PDF. Nah, ini sama dengan kita bermain di online. Nah, kita konversikan Excel ke PDF seperti ini, misalnya tonjonan. Nah, nanti bisa pilih filenya. Nah, di sini Excel kita ubah ke bentuk PDF. Atau misalnya kita tadi bentuk JPG juga seperti itu. Jadi ini JPG ke atau foto, ini ke PDF. Bisa juga seperti itu. Nah, ini konversi JPG ke PDF. Kita pilih file gambarnya, misalnya RM tadi, kita pilih kemudian ke konversi ke PDF. Nah, jika bentuknya sudah PDF semua, tinggal menggabungkan. Ya, kita gabungkan dengan ini, gabungkan PDF seperti ini. Nah, nanti ketemu file dalam bentuk PDF dan juga ukurannya harus kurang dari 300 KB. Selanjutnya ini adalah sama yang untuk B6, pelayanan resiko tinggi, ICU, NICU, ICCU dan pasien dengan masa rawat lebih dari 7 hari untuk daerah yang terpencil. Untuk yang daerah terpencil ini parameter penilaiannya adalah 100 kali asuhan gizi adalah 1 SKP. Kalau yang tadi untuk yang non daerah terpencil 250 kali, ini yang daerah terpencil hanya 100 asuhan 1 SKP. Pengisiannya sama. Dan yang perlu memang yang diingat, jika sudah ini disimpan harus ada tanda atau warna hijau. Kalau memang masih merah, kita upload kembali atau bisa juga kita hapus yang di borang pengisiannya. Kita upload kembali mulai dari nama institusi, jumlah pasien, dan yang sering memang adalah di kesalahan pada dokumen bukti. Dan ingat, hati-hati di tanggal mulai kegiatan juga. Jadi ini misalnya ini salah atau tidak sesuai, ini juga akan berpengaruh pada file yang kita simpan tidak terbaca oleh sistem. Selanjutnya untuk yang kegiatan P7 adalah pelaksana gizi masyarakat, Dinkes, Puskesmas, dan Posyandu. Ini termasuk ranah profesional, biasanya untuk yang bekerja di Puskesmas, Dinkes, dan Posyandu. Nah, input datanya. Nah, ini nanti di sini ada 3 item juga untuk tabel penilaiannya. Nah, di sini misalnya kita bekerja di Puskesmas. Institusinya pelayanan kita ketik Puskesmas apa. Nah, jenis kegiatannya itu untuk perhitungan SKP ini lebih enak lagi. Jadi satu kegiatan bisa menghasilkan 3 SKP. Jadi ada rencana program, implementasi atau intervensi, kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Misalnya kita melakukan penyuluhan gizi untuk pasien lansia di satu wilayah. Nah, kita mulai dari program kerjanya ini. Program kerja itu dimulai dari surat undangan dan kemudian surat tugas. Program kerja dari surat tugas yang bertanda tangan dari Puskesmas. Kemudian juga undangannya. Nah, ini bernilai 1 SKP. Nah, nanti dokumen buktinya itu berupa di foto, jadi di JPG kemudian diubah ke PDF. Jadi 2 file itu, misalnya contohnya seperti itu, ada undangan dan juga ada surat tugasnya. Karena saya bertugas di rumah sakit bukan di Puskesmas, jadi saya tidak punya contoh file yang saya upload.
Jadi tapi hampir sama. Jadi untuk pengisian dokumen bukti ke dokumen buktinya. Nah, ini tanggal mulai kegiatan juga dilihat dari undangannya tadi disimpan dan tanggal berakhirnya kegiatan. Nah, nilai SKP-nya atau poinnya ini diketik. Jadi misalnya memang hanya rencana program berarti 1 SKP. Jadi diketik manual seperti ini. Misalnya seperti ini, 1 SKP kemudian disimpan. Ini rencana program ini per tahunnya 1 SKP. Jadi terus sama jika misalnya implementasi atau intervensi. Jadi bisa ditulis daftar hadir. Misalnya daftar hadir dari posyandu lansia misalnya seperti itu. Terus kemudian juga notulen. Nah, itu digabungkan jadi satu, nanti kemudian dijadikan sebagai dokumen buktinya. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi ini bisa berupa misalnya foto ataupun kesimpulan dari memonitor dari kegiatan itu dan mengevaluasinya, kemudian buktinya kita upload pada dokumen bukti. Nah, seperti ini, kemudian disimpan. Dan ingat, jika disimpan tetap harus ada warna hijaunya, bukan merah ya. Selanjutnya kegiatan yang ke-8 itu adalah pelaksana gizi institusi penyelenggara makanan atau industri makanan, catering, jasa boga, pariwisata atau pelayanan haji rumah sakit, asrama, panti atau bencana. Di sini misalnya saja sama dengan yang untuk pelayanan masyarakat. Jadi ada 3 item kegiatannya: rencana program, implementasi atau intervensi, dan monitoring dan evaluasi. Ini masing-masing juga per kegiatannya adalah 1 SKP untuk 1 tahun. Jadi misalnya rencana programnya bisa dibikin undangan dan surat tugasnya, kemudian untuk yang implementasi dan intervensinya adalah daftar hadir dan juga notulen. Kemudian monitoring dan evaluasinya adalah cara memonitornya, bagaimana ada parameternya sendiri, kemudian kita simpan. Untuk kegiatan yang 9 adalah bukan praktisi atau pengelola atau manajer. Nah, di sini input datanya. Ini yang termasuk pada manajerial itu adalah misalnya kepala instalasi gizi atau kepala departemen, atau bisa juga sebagai kepala unit penyelenggaraan makanan institusi. Ini nilainya adalah 2 SKP. Kemudian jika kepala seksi atau subbagian kita perhitungkan dengan 1 SKP, dan kepala atau penanggung jawab praktek pelayanan gizi 1 SKP. Di sini ada itemnya, jadi nilai parameternya seperti itu. Kemudian misalnya kita contohkan. Jadi misalnya ini kita sebagai kepala sub instalasi rawat inap misalnya. Nah, seperti ini dokumen buktinya ini adalah surat tugas yang dikeluarkan dari rumah sakit misalnya seperti itu. Jadi ini kita sebagai pelaksana ada namanya, nama kita, juga tanda tangan atasan. Nah, kita SK-nya itu berdasarkan tanggal berapa kita isi di sini, kemudian yang terakhir adalah kita simpan. Nah, seperti ini. Ingat hijau ya. Nah, kegiatan yang terakhir adalah membuat pedoman atau dokumen juklak dan juknis. Nah, di sini contoh juklak juknisnya itu misalnya kita membuat SOP atau instruksi kerja atau indikator kerja misalnya seperti itu. Jadi misalnya
Di sini untuk tabel penilaian parameternya, untuk pedoman administrasi pelayanan gizi itu diperhitungkan 1 SKP. Dan jika kita membuat 5 SPO atau instruksi kerja atau indikator kerja, 5 itu bernilai 1 SKP. Misalnya kita bikin pedoman SOP. Nah, di sini kemudian kita ketik 5 SPO. Nah, dokumen buktinya itu bisa di-upload SK tugas untuk pembuatan SPO. Jadi di-upload SK tugasnya dari yang ada tanda tangan atasannya, kemudian di-upload seperti itu. Dan mungkin bisa ditambahkan atau digabungkan filenya contoh SOP yang kita buat. Mungkin cukup 1 saja. Kalau misalnya 5 SPO, nanti takutnya pas saat penggabungan atau mengkompres masih tidak bisa kurang dari 300. Jadi mungkin cukup 1 SPO saja contohnya, tapi kita buatnya di yang untuk memperkuatnya adalah adanya SK yang dari atasan langsung. Kemudian ini tanggal mulai kegiatannya juga ditulis, kemudian disimpan kembali. Nah, untuk menginjak yang ranah ketiga atau ranah pengabdian masyarakat dan profesi. Untuk ranah pengabdian masyarakat dan profesi ini kegiatannya adalah pengurus Persagi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua DPP Persagi. Nah, ini jadi misalnya kita sebagai pengurus bisa masukkan data pada input. Nah, di sini tabel parameter penilaiannya. Jika sebagai Dewan Pembina DPP Persagi, nilai SKP-nya 3 SKP per tahun. Dan Ketua DPP atau DPD atau DPC Persagi ataupun ASDI ini 3 SKP. Ketua Bidang atau Wakil Sekretaris atau Bendahara DPP 2 SKP. Komite Majelis atau komite yang dibentuk DPP Persagi 2 SKP. Ketua Wakil Sekretaris DPD Persagi 2 SKP. Anggota bidang atau majelis atau komite DPP DPD DPC Persagi 1 SKP. Pengurus DPD DPC Persagi 1 SKP dan ketua anggota tim penilai portofolio tenaga gizi 1 SKP. Nah, di sini saya sebagai pengurus DPC Persagi. Saya klik ini, kemudian kita buktinya adalah berupa SK. Surat tugas atau surat keterangan ini SK-nya. SK atau KTA. Nah, ini di sini ini ada SK pengurus 2019-2022. Tapi karena di sini ukurannya masih 1264, saya akan mengkompres dulu. Nah, ini mengkompres dari PDF-nya. Ini saya SK pengurus ini open dari 1200, kemudian supaya kurang dari 300 KB. SK atau KTA. Nah, ini di sini ini ada SK pengurus 2019-2022. Tapi karena di sini ukurannya masih 1264, saya akan mengkompres dulu. Nah, ini mengkompres dari PDF-nya.
Ini saya SK pengurus ini open dari 1.200, kemudian supaya kurang dari 300 KB. Karena ukurannya yang terlalu besar 1.200 itu, saya menggunakan yang kompres PDF ini di sini, online yang ini. Selanjutnya meletakkannya di sini. Kemudian mengkompres yang SK ini, kemudian ukurannya harus kurang dari 300. Kita lihat. Nah, ini masih 377 KB. Nah, kemudian kompres lagi agar ukurannya menjadi di bawah 300. Kita kompres kembali yang ukuran tadi yang masih di atas 300. Kemudian di save. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah 160. Kita tinggal ganti rename. Nah, kita ganti rename, kemudian kita masukkan di ranah yang ini, dokumen buktinya. Kita masukkan ini, open. Nah, sudah masuk. Kemudian di periode mulainya kita tuliskan sesuai dengan nomor SK-nya. Kemudian kita simpan. Ingat pokoknya semua dokumen bukti, baik berupa bentuknya apapun, kita ubah harus dengan file PDF, dan berapa jumlahnya kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di Google. Misalnya bisa digabungkan atau dikompres, atau misalnya di convert dari file Excel atau Word ke PDF. Selanjutnya untuk bakti sosial atau disaster. Nah, di sini pengabdian masyarakat dan profesinya itu pun juga ada tabel penilaian. Untuk yang tanggap darurat bencana alam atau gizi peduli itu 1 SKP, dan mengadakan kegiatan bakti sosial selama 1-3 hari juga 1 SKP. Nah, di sini contohnya, ini saya punya kegiatan pada tunjungan bakti sosial. Nah, di sini ada bakti sosialnya di Kedung Ringin Tunjungan. Ini ada undangan, kemudian ada juga dispensasinya untuk direktur rumah sakit, kemudian ada daftar hadir. Nah, di sini daftar hadirnya yang ada nama kita. Ini kemudian kita gabungkan menjadi satu file untuk pengisian pada dokumen bukti. Jadi gabungkan file, pilih file ini jadi undangan, kemudian ditambahkan lagi dispensasi. Nah, berikutnya ditambahkan file lagi daftar hadir ini. Nah, kemudian kita gabungkan ke filenya, unduh PDF yang digabungkan. Kita lihat ukurannya, kita save.
Nah, ini di sini merger. Kita rename dulu. Rename dengan Baksos. Seperti ini. Karena ukurannya masih besar 550, kemudian kita lakukan kompres. Nah, ini apakah sudah di bawah 300? Masih 309. Kita kompres lagi. Nah, ini sudah berukuran 127. Nah, ini yang kita masukkan pada dokumen bukti. Kita rename. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan di pengisian pada dokumen bukti di sini. Kita masukkan Baksos Tunjungan. Nah, seperti ini. Nah, sudah masuk. Ini dengan ukuran yang sesuai. Kemudian ini diisi kegiatan, misalnya bakso sosial di Tunjungan, penyelenggaranya DPC Persagi, terus tempat kegiatannya di Tunjungan. Nah, ini tanggal mulai kegiatannya diisi, kemudian disimpan. Nah, untuk yang ranah D atau ranah publikasi ilmiah, di sini ada 7 kegiatan. Yang pertama adalah penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku. Nah, misalnya ini contohnya jika kita mempublikasikannya dalam bentuk buku, jadi ada judul atau tema bukunya, kemudian ada penerbitnya, kemudian ada penulis, autor ini sebagai penulis utama atau penulis kedua, kemudian bentuk publikasinya dalam bentuk monogram atau buku referensi. Kalau monogram itu adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian. Untuk dokumen buktinya mungkin bisa di upload kata pengantar atau daftar isinya juga bisa. Nanti ada beberapa bagian dari buku itu atau penelitian itu kemudian diupload di dokumen bukti. Untuk tanggal publikasinya sesuai dengan bentuk bukunya tadi. Di sini kemudian disimpan. Untuk yang kegiatan yang ranah publikasi ilmiah yang kedua, ini ada hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah. Untuk yang hasil penelitian dan pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah, judulnya kita tulis, kemudian misalnya ini untuk tabel penilaian internasional di setiap majalah itu adalah 5 SKP nilainya, nasional terakreditasi itu 3 SKP, dan nasional tidak terakreditasi itu 1 SKP. Nah, di sini bisa diklik di sini apakah hasil pemikiran atau penelitian itu yang kita upload atau kita masukkan dalam majalah itu berupa seperti apa, internasional kah atau nasional terakreditasi atau yang tidak terakreditasi. Nah, kemudian ditulis tahun terbitnya berapa, dokumen buktinya kita bisa mengupload foto atau dari hasil penelitian yang ada di majalah ilmiah tersebut. Kemudian tanggal akhir kegiatannya berapa, kemudian disimpan.
Selanjutnya yang ketiga adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis atau book chapter. Nah, di sini input datanya. Sebagai book chapter ini judul penelitiannya apa, kemudian masuk internasional dan nasional. Kalau internasional 5 SKP, kalau nasional 3 SKP. Kemudian penerbitnya apa, disebutkan, kemudian tahun terbitnya apa, dan dokumen buktinya bisa di filenya berupa tulisan atau yang dipublikasikan tersebut. Ini tanggal melakukan kegiatan, kemudian disimpan. Untuk yang keempat adalah dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan atau ber-ISSN atau ISBN. Ini adalah hasil penelitian yang dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan ber-ISSN atau ISBN, yang artinya International Standard Serial Number. Jadi sudah masuk jurnal internasional. Jadi judul publikasinya ditulis apa dari hasil penelitian itu, dan masuk akreditasinya ini masuk indeks pada Scopus atau IEEE Explore internasional dan nasional. Di sini ada parameter penilaiannya. Ini 6 SKP sampai yang nasional adalah 2 SKP. Nanti kalau misalnya jurnal internasional ini memang sudah ada nomornya, nomor standarnya. Jadi kita tulis di sini juga, kemudian tahun publikasinya, dan dokumen buktinya itu juga berupa jurnal yang ada pada yang dimuat dalam proceeding itu. Bisa diupload di sini, kemudian disimpan. Selanjutnya yang keenam adalah hasil penelitian atau pemikiran yang didiseminasikan atau disebarluaskan. Input datanya ini di sini, artinya disebarluaskan ini bisa juga berupa penelitian, monograf, dan buku referensi. Misalnya seperti ini. Ini ada parameter penilaiannya. Disajikan dalam bentuk poster, dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan secara internasional, berarti ada nomor ISS-nya internasional 3 SKP, kemudian yang dipublikasikan dalam nasional 2 SKP, kemudian yang hanya dipublikasikan secara lokal itu 1 SKP, kemudian disajikan dalam seminar internasional 3 SKP, yang kemudian yang disajikan dalam nasional 2 SKP, dan disajikan dalam lokal itu 1 SKP. Kemudian hasil penelitian atau pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar tetapi dimuat dalam proceeding internasional 3 SKP, kemudian nasional 2 SKP, dan lokal 1 SKP. Nah, untuk misalnya hasil penelitian ini yang tidak disajikan dalam seminar atau simposium tetapi dimuat dalam proceeding, itu misalnya seperti ini. Jadi judul publikasinya kita tuliskan apa. Ini saya ada contohnya dari penelitian karya tulis ilmiah saat kuliah dulu. Di sini ada EC penelitian atau ethical clearance. Tuliskan di sini judulnya. Kemudian yang bentuk publikasinya ini tidak disajikan dalam seminar atau simposium tetapi dimuat dalam proceeding. Nah, kemudian ini saya ketik nasional karena sudah ada tanda tangan dari
Komisi Etik Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Ini sudah ada, ini berarti sudah masuk pada nasional. Selanjutnya ini bukti dokumennya saya upload yang tadi, EC ini tadi, tapi saya ubah dulu, kita ubah dulu harusnya dalam bentuk PDF EC penelitian ini sebelum kita masukkan pada dokumen bukti. Kemudian tanggal kegiatannya juga kita lihat di sini, tanggal kegiatannya ada 6 September 2016. Selanjutnya ini kita simpan. Nah, itu tadi contoh dari hasil penelitian atau pemikiran yang didiseminasikan. Ini kemudian yang terakhir adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran disajikan dalam koran atau majalah populer umum. Di sini data yang diinput adalah judul publikasi, kemudian masuk pada koran atau majalah populerkah atau majalah umumnya. Kemudian nilai yang diperoleh adalah 1 SKP. Dokumen buktinya bisa berupa foto atau gambar dari hasil pemikiran atau penelitian itu pada koran atau majalah. Kemudian tanggal kegiatannya itu tanggal upload hasil pemikiran atau penelitian itu. Kemudian disimpan. Untuk yang ranah terakhir atau E, ranah kinerja pengembangan ilmu dan pendidikan. Selanjutnya untuk ranah kinerja pengembangan ilmu dan pendidikan. Di sini yang pertama adalah pendidikan atau penyuluhan. Nah, untuk yang di sini ini termasuk pendidikan atau penyuluhan adalah bisa juga sebagai pengajar. Jadi pengajar pada suatu instalasi atau instansi. Jadi dia mengajar di suatu tempat sebagai seorang tenaga gizi. Kemudian misalnya dalam nama institusinya pelayanan, misalnya tetap mungkin kerjanya di mana, kemudian tempatnya, bisa juga lokasi yang di mana dia mengajar. Nah, ini untuk parameter penilaian, ini 40 jam terhitung 1 SKP. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya tiap kali mengajar adalah 2 jam. Nah, dalam jangka 1 minggu itu ada 5 kali pertemuan. Berarti 5 kali kalikan 2 jam adalah 10. Berarti 10 jam. Berarti 1 minggunya kan 10 jam. Jadi untuk 1 bulan atau 4 minggu berarti sudah 40 jam. Nah, itu yang dihitung dari 1 SKP-nya. Nah, dokumen buktinya apa? Ini bisa berupa SK sebagai pengajar atau pendidik atau penyuluh. Jadi disebutkan namanya, kemudian di-upload di dokumen bukti di sini. Nah, tanggal mulai kegiatan bisa juga di per bulan. Jadi misalnya bulan April. Nah, ini ditulis mulai kegiatan 1 April 2022 dan berakhir di 31 April 2022 misalnya, kemudian disimpan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pembimbing praktek mahasiswa. Misalnya kita ini sebagai pembimbing praktek di mahasiswa. Nah, dokumen buktinya juga berupa SK. Nanti kita nama institusinya kita tulis, kita bertempat di mana bekerjanya, kemudian jumlah bimbingan per tahun itu misalnya ini dalam 1 tahun membimbing 2 kali mahasiswa. Nah, ini kita tulis per tahunnya 2 kali per tahun misalnya. Nah, dokumen buktinya dibuktikan, ini ada contohnya saya. Di sini ada contoh SK dari UIN. Nah, di sini ini sudah tersimpan. Nah, ini SK-nya yang
dari UIN. Nah, ini nanti ada pembimbing lokalnya, ini jadi disebutkan nama kita. Di sini ada 4 halaman. Kemudian kita simpan dalam bentuk PDF kurang dari 300. Nah, ini bisa dimasukkan pada SK ini, dokumen buktinya. Nah, seperti ini, kemudian kita simpan. Nah, yang terakhir adalah penyusun modul atau karya ilmiah dan buku ajar, pedoman pendidikan atau penyuluhan. Nah, misalnya kita membuat satu modul untuk mengajar. Nah, kita sudah juga bisa memasukkannya dalam SKP. Nah, di sini ada judul modulnya, misalnya apa, tentang prosedur penyelenggaraan makanan, misalnya seperti itu. Nanti jenisnya itu ada misalnya dalam bentuk modul, bisa juga dalam bentuk buku, bisa juga dalam bentuk karya ilmiah atau buku ajar, buku bahan ajar, pedoman pendidikan dan penyuluhan. Nah, ini nanti kita klik mana yang kita buat, dan dokumen buktinya itu juga berupa beberapa halaman mungkin dari modul yang kita buat, misalnya seperti itu. Kemudian tanggal mulai kegiatannya dihitung. Nah, kemudian kita simpan. Dari kegiatan ini SKP-nya adalah 2 SKP. Nah, inilah kelima ranah yang untuk pengisian dari borang pengisian di sini. Jadi hati-hati di sini untuk tim verifikasinya akan oleh tim verif sebanyak 25 SKP. Jika sudah input datanya sudah selesai pada borang pengisiannya, kemudian kita menunggu tim verif untuk melakukan verifikasi apakah file-file yang kita input itu benar atau bisa terverifikasi dan terbaca sistem. Kemudian ini ada catatan komisi kalau kita mau melihat, kita ada di rangkuman penilaian P2KB. Nanti jika sudah terverif di sini rangkuman ini, kemudian pilih STR yang terlihat. Nah, di sini ini contoh yang sudah diverifikasi. Ini hanya contoh yang sudah terverifikasi. Jadi di sini SKP yang diajukan 23,33 dan yang disetujui atau yang terverif adalah hanya 14. Nah, di sini ada bisa di print apa data-data saja yang diverif. Nah, di sini kita cari yang rangkuman P2KB. Nah, di sini terlihat data atau file yang tidak terverif dari 23 SKP tersebut yang kita upload. Nah, ini sebagai contohnya. Jadi misalnya tadi ada yang diupload bakti sosial atau disaster, nah, ranah C, tahunnya 2012, 1 SKP di reject, tidak ada bukti dokumen yang diupload. Berarti mungkin file yang diupload itu tidak memenuhi syarat, yakni PDF dalam bentuk 300 KB. Ini juga untuk yang di reject ada pelayanan gizi rawat inap umum non daerah terpencil, juga tidak ada dokumen bukti yang diupload. Tapi yang misalnya diupload ada tadi seperti SK pembimbingan Universitas Respati Jogja misalnya, ini accepted, jadi diterima atau terverif. Sebenarnya semua ada tulisannya, soalnya kan dia sistem. Jadi dia kalau tidak bisa terbaca, dia akan otomatis langsung di reject. Nah, ini. Nah, yang terverif hanya yang diakui atau yang diterima itu
hanya 14 SKP dari 5 ranah. Inilah cara pengisian dari borang pengisian ini yang dari CPD online. Jadi sudah saya jelaskan satu persatu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.